Orang bercerai. Mencabik-cabik keluarga mereka, meluncur melalui pernikahan. Atau berjuang melewatinya. Saya Cas. Dan aku Catherine. Kami kembali dari kedalaman neraka untuk menyelamatkan pernikahan kami yang kasar dan beracun. Kami adalah Maro Mariek. Mari kita balikan statistik perceraian dengan pernikahan baru. Oke, sekarang kita akan berbicara tentang komunikasi bukanlah kunci dalam pernikahan dan dalam hubungan. Dan mengapa? Ya, karena semua orang membicarakannya. Semua orang mengajarkan Anda bahwa komunikasi adalah kuncinya. Itu klise nomor 1 yang kita dengar tentang itu. Dan jangan tidur dengan marah. Dan ada semua hal yang kita dengar. Jadi kita ingin memecahkan masalah. Saya tahu pria adalah pemecah masalah. Sehingga mereka ingin menggali dan memecahkan masalah. Mungkin Anda seperti saya dan Anda menguliahi istri Anda semalam. Pergi tidur dengan marah. Ya. Itu sebenarnya, seperti, tandai kata-kataku. Jika Anda marah dan Anda harus berjuang sampai jam 3 pagi, tidurlah dengan marah. Ya. Tapi ada aturannya. Bisakah saya melompat dengan aturan? Jadi ketika Anda harus memisahkan diri dari percakapan, Anda perlu meyakinkan pasangan Anda bahwa Anda akan kembali dan Anda perlu memberitahu mereka mengapa Anda pergi. Jadi jika Anda kewalahan dengan emosi Anda, itu bisa disebut kebanjiran. Jika Anda kebanjiran, Anda harus menyatakan bahwa Anda kebanjiran. Dan jika Anda tidak tahu kata itu, katakan saja, saya kewalahan dengan emosi saya. Saya tidak bermaksud agar percakapan berjalan seperti ini. Dan kemudian Anda istirahat. Ini minimal 20 menit karena dibutuhkan 20 menit bagi tubuh Anda untuk secara fisiologis kembali ke garis dasar. 20 menit maksimal 24 jam. Jadi 24 jam berarti Anda bisa tidur dengan marah. Tetapi dalam 24 jam atau dalam 20 menit itu, adalah tanggung jawab Anda untuk menenangkan diri kedua orang itu. Jadi jika Anda hanya membutuhkan waktu 20 menit, itu minimum. Itu berarti Anda tidak pergi dan mulai mengirim SMS kepada sahabat Anda dan menggigit suami Anda. Sayang, kamu sangat imut. Bisakah aku menghentikanmu sebentar? Ya. Kami akan melakukan solusi pada akhirnya. Jadi mereka menonton sampai akhir. Saya ingin melompat dengan itu. Oke. Kami akan memberi Anda lebih banyak di akhir dan kami akan maaf. Oke, jadi komunikasi bukanlah kunci. Mengapa? Karena seperti yang baru saja dibicarakan Catherine. Saya seorang guru, teman-teman. Maaf, sebenarnya sangat bagus bahwa itu terjadi karena sekarang Anda tahu Anda tidak memiliki keterampilan jika Anda tidak tahu bagaimana melakukannya. Saya benar-benar akan satu up itu dan saya akan mengatakan, gunakan semua itu dan kemudian Anda mengatakan kepadanya bahwa Anda mencintainya. Tapi aku kewalahan sekarang, kan? Bukan kamu yang membuatku kewalahan, bukan kamu. Pokoknya, jadi itu lebih banyak. Kita akan berbicara. Aku mencintaimu dan aku memberikan solusi lagi. Aku mencintaimu dan aku akan kembali dalam 20 menit. Komunikasi bukanlah kunci karena Anda membuang waktu. Inilah alasannya. Jika Anda tidak memiliki keterampilan untuk berkomunikasi, oke, saya hanya akan mulai dengan Anda bersikap defensif, oke? Itu norma dasarnya, bukan? Anda melindungi diri sendiri. Saya menyebutnya reaksi aman dalam program saya. Menjaga diri Anda tetap aman, tidak melindungi masa depan pernikahan, tidak melindungi istri Anda, oke? Sekarang, jika Anda tidak memiliki keterampilan dan Anda seperti saya, oke? Terutama jika Anda seperti saya, oke? Dan Anda menjulang di atasnya, menguliahinya, memberinya semua yang Anda pikir harus Anda ajarkan padanya. Oke, kamu menikah dengan wanita pintar. Klik, biarkan klik itu, oke? Ini masalahnya. Anda baru saja menunda semuanya. Seluruh lintasan ke depan yang Anda inginkan untuk melihat pernikahan Anda maju. Jalan yang Anda uraikan dalam pikiran Anda ketika Anda seperti saya akan menangani percakapan ini sekarang. Saya hanya akan memilikinya. Saya bernapas dalam-dalam. Saya tidak akan marah. Saya tahu bagaimana mengendalikan pertahanan saya. Bagaimanapun proses berpikir Anda, biasanya gila seperti ini. Nah, Anda tidak memiliki keterampilan. Jadi sekarang, alih-alih mengambil katakanlah 30 hari untuk mempelajari beberapa keterampilan dan menerapkannya secara perlahan, berlatih, menyesuaikan, merefleksikan, menyesuaikan lebih banyak, Anda tahu, ini jika Anda sendirian dengan pasangan Anda dapat meminta umpan balik, oke? Jadi sekarang, alih-alih bergerak maju, Anda benar-benar mengambil langkah mundur yang besar. Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa mereka mengatakan ulangi siklus? Saya tidak tahu mengapa. Lebih buruk dengan setiap rotasi dan itulah mengapa perkelahian ini menjadi lebih besar dan lebih besar dan lebih besar dan meningkat dan meningkat dan meningkat, bukan? Masuk akal? Jadi apa lagi? Nah, komunikasi bukanlah kunci karena jika Anda memikirkan semua hal yang Anda tahu bagaimana melakukannya dalam pernikahan, bukan? Jadi mari kita gunakan menyediakan, melindungi. Saya pria yang hebat, bukan? Apakah ada sesuatu untuk wanita? Anda ingin membuangnya dengan sangat cepat. Tidak dari atas kepalaku. Tidak, saya suka memberinya tempat. Ya, dia ngomong-ngomong, semua ini ada di tempat. Saya adalah tamu di podcast saya sendiri. Ya, kami tidak tahu skrip. Kami tidak berlatih sebelumnya. Oke, jadi jika Anda berpikir tentang sebagai seorang pria, saya menyediakan, saya melindungi, saya seorang ayah yang hebat, saya seorang pria yang hebat. Dan ketika Anda mulai mengomunikasikan kebutuhan Anda, bukan? Karena Anda tidak tahu separuh waktu, omong-omong, jika Anda diizinkan untuk memiliki perasaan atau jika Anda diizinkan untuk memiliki kebutuhan, jika Anda diizinkan untuk mengomunikasikannya, jika Anda harus mematikannya. Dengar, Anda seharusnya mengomunikasikannya dengan cara yang aman, bukan? Dengan cara yang tidak membuat istri Anda merasa tidak aman dan menginginkan ruang, karena Anda memuntahkan perasaan Anda.
Dan dengan itu biasanya datang semua hal yang dia lakukan salah. Dan jika Anda belum ada di sana dalam pernikahan Anda, lihatlah. Disitulah jadinya jika Anda tidak mulai mempelajari keterampilan ini, bukan? Jadi saya pikir sangat penting untuk memahami 4 penunggang kuda. Mengapa Anda tidak menjelaskan sedikit tentang keempat penunggang kuda itu? Baiklah, jadi saya akan mulai dengan favorit saya, defensif. Defensif adalah yang terburuk dari 4 penunggang kuda. Penghinaan adalah milikmu. Aye, bagian atas anak tangga. Ya, 4 penunggang kuda adalah 4 indikator utama perceraian. Jadi defensif persis seperti apa kedengarannya. Anda membela diri. Sekarang, banyak wanita yang bekerja dengan saya memiliki masalah dengan sikap defensif, seperti yang saya lakukan, karena saya dulu membenarkannya. Saya akan mengatakan, ya, tentu saja, jika dia tidak akan membela saya harus membela diri. Tetapi ketika Anda membela diri, Anda masuk ke dalam siklus serangan ini, bertahan. Jadi jika saya merasa dia menyerang saya, daripada mencoba memahami dari mana asalnya, yang bisa sulit ketika suami Anda menyerang Anda, tetapi jika suami Anda menyerang Anda, itu datang dari suatu tempat. Dan jika dia hanya marah dan itu tidak datang dari manapun, maka itu adalah keseluruhan ballgame yang tidak lain. Tetapi sebagian besar waktu, dalam 90% kasus yang kami tangani, menyerang berasal dari emosi lain. Jadi ketika Anda membela diri, serangan itu akan menjadi lebih buruk, dan kemudian Anda akhirnya menyerang. Jadi Anda masuk ke dalam siklus serangan dan bertahan. Kontem sering ditemukan dalam sebuah serangan. Jadi penghinaan bisa memutar mata, bahasa tubuh yang tidak sopan. Mengistirahatkan wajah mencibir. Wajah mencibir istirahat, wajah mencibir aktif. Memanggil nama, gerakan yang tidak terlalu ramah, itu semua penghinaan. Penghinaan adalah yang terburuk dari 4 penunggang kuda, dan penghinaan dapat ditemukan di mana saja. Dan tentu saja, kata-kata, hal-hal yang akan Anda katakan. Ya, nama, apapun yang Anda katakan. Jadi apapun yang bisa berarti, mungkin adalah penghinaan. Seperti ketika kami berbicara tentang hal-hal yang tidak sopan minggu lalu. Jadi kritik, silakan. Saya baru saja mengatakan minggu lalu, karena kami merekam langsung dan kami sedang merekam. Kami baru dalam semua ini, jadi. Oke, berhenti. Saya hanya mengangguk, karena saya tidak tahu apa yang dia bicarakan. Tapi dia orang yang cerdas, jadi saya setuju dengan semua yang dia katakan. Tidak semuanya, tapi kebanyakan. Kritik adalah ketika Anda kritis. Jadi jika Anda hanya ingin mengkritik, daripada membantu seseorang, itu hanya membuat seseorang merasa, sekali lagi, defensif. Dan kemudian stonewalling. Stonewalling seperti mematikan, tetapi Anda dapat dengan sengaja stonewall. Jika Anda mematikan dan Anda kebanjiran, itu banjir. Saya membicarakannya sebelumnya. Aku memberimu sedikit mengintip. Saya tidak seharusnya membicarakannya, saya kira. Tetapi jika Anda benar-benar banjir, itu tanda Anda untuk beristirahat. Jika Anda stonewalling, Anda memberikan perlakuan diam. Anda tidak melakukan kontak mata dengan sengaja. Anda mematikan, semacam. Dan itu tidak harus selalu sengaja, tetapi seringkali Anda menyadarinya, atau Anda dapat menghindarinya dan Anda tidak dapat menutupinya. Jadi mereka adalah 4 penunggang kuda. Dan ada penangkal untuk 4 penunggang kuda, jika saya dapat mengingatnya. Jadi kritik adalah startup yang lembut. Jadi ketika Anda pergi, ketika Anda merasa seperti Anda akan mengkritik, Anda akan memulai percakapan dengan lembut, seperti dengan pernyataan saya. Dan kebanyakan orang tidak tahu bagaimana menggunakan pernyataan saya. Itulah sebabnya jika kita semua belajar bagaimana menggunakannya dengan benar, yang dapat kita bicarakan di episode lain, maka komunikasi bisa menjadi kunci. Defensif, penangkal defensif, tahukah Anda apa itu? Tidak. Ini mengambil kepemilikan. Itu adalah salah satu hal terbesar yang kami khotbahkan. Dan mengapa sikap defensif begitu besar, terutama dengan wanita saya, adalah karena mereka tidak tahu bagaimana mengambil kepemilikan. Di podcast kami sebelumnya, saya berbicara tentang mengambil kepemilikan ringan karena curang. Jadi bukan salahmu jika suamimu selingkuh, itu salahnya. Itu masalahnya. Tetapi kecurangan terjadi setelah serangkaian hal terjadi dan ada sesuatu di sepanjang garis yang dapat Anda miliki. Jadi, alih-alih bersikap defensif, selingkuh terkadang merupakan contoh yang buruk karena sangat ekstrim, tetapi Anda dapat mengambil kepemilikan daripada bersikap defensif. Sulit jika suami Anda mendatangi Anda dengan kritik, tetapi Anda dapat mengambil kepemilikan dalam sebagian besar situasi sesuatu. Penghinaan, salah satu penangkalnya adalah startup yang lembut. Saya tidak ingat apa yang lainnya. Ini akan menjadi rasa syukur. Tidak, tapi itu akan bagus. Ngomong-ngomong, saya tidak melakukan hal-hal Gottman. Ya, lalu yang mana yang saya lewatkan? Dinding batu. Oh, dinding batu. Saya tidak ingat apa penawarnya. Kami akan melakukannya untuk episode lain. Itu dari puncak. Saya pikir lebih penting untuk memahami bahwa kuncinya di sini adalah jika Anda tidak memahami keterampilan, maka tidak ada kuncinya. Tidak ada kunci untuk dibuka, bukan? Jadi yang perlu Anda mulai pahami terlebih dahulu adalah, saya suka ini. Kami belajar ini dari pelatih pengasuhan kami, tetapi sepertinya, kami semua diajarkan untuk tidak merasa, bukan? Jika Anda memikirkannya dengan anak-anak Anda berkata kepada mereka, jangan menangis. Anda baik-baik saja. Ya, Anda baik. Jangan berteriak. Saya akan mengambil X, Y, Z. Tidak ada monster. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Pergi tidur. Membatalkan mereka. Ya, kami berusaha sangat keras untuk tidak membatalkan. Tetapi kami tumbuh dewasa. Kita semua telah tumbuh dengan pembatalan. Jadi kita ditunjukkan bahwa kita tidak merasa. Jadi tidak dingin. Anda memberitahu anak-anak Anda, saya ingin jaket. Tidak dingin. Apa yang Anda ajarkan kepada anak Anda pada saat itu?
Bagaimana jika mereka kedinginan? Persis. Jadi intinya adalah jika Anda melakukan hal yang sama dengan anak-anak Anda, ya, lupakan, ya, itu episode lain. Mari kita pikirkan seperti ini. Jika Anda mengerti, omong kosong, saya tidak mungkin tahu bagaimana berbagi perasaan saya dan berkomunikasi karena saya tidak diizinkan. Saya dilatih untuk menutup diri, bukan berbagi perasaan saya. Lalu ketika saya membutuhkan sesuatu, tetapi saya membutuhkan jaket, membela diri, bukan, dan kemudian memukul, Anda tahu? Itu hal yang sama persis. Itu contoh dingin Anda, tetapi itu hal yang sama persis dengan semua yang Anda lakukan dalam pernikahan Anda. Anda tidak punya, Anda tidak tahu. Dan saya akan memberitahu Anda untuk para pria, seperti ketika Anda pria yang baik ini dan Anda tidak merasa cukup baik, Anda tidak merasa dicintai, Anda tahu, katakanlah setelah Anda memiliki bayi dan seks mulai hilang, Anda merasa tidak valid, bukan? Dia menghabiskan lebih banyak waktu dengan anak-anak. Dia sedikit tersentuh. Jadi dia tidak ingin disentuh sekarang. Jadi dia tidak memperhatikan bahasa sentuhan fisik Anda. Dan pria menjadi sangat kesal. Alih-alih memahami, ada semua hal lain yang dapat mereka lakukan untuk membantu menghubungkan dan menciptakan kembali ikatan itu, meskipun cinta baru dalam hidup ada di sana. Saya mengatakan cinta karena kami memiliki anak kembar terlebih dahulu, tapi... Jadi ketika Anda mulai mengerti, oke, saya perlu meluangkan waktu untuk mempelajari apa yang saya rasakan karena saya benar-benar berlatih tidak merasakannya, itulah sebabnya Anda tidak benar-benar marah. Itu datang dari rasa takut. Saya tidak dicintai, saya tidak cukup baik, Anda tahu? Dan kemudian Anda mulai menginternalisasi jenis perasaan lain. Saya merasa seperti korban, yang tidak mengambil kepemilikan, bukan? Dan kemudian tiba-tiba, Anda mulai memuntahkan semua hal yang dia lakukan salah. Ya, kamu seharusnya menginginkanku. Anda mengatakan ketika kita punya anak, ini tidak akan berubah. Entahlah, terserah, kan? Dan kemudian Anda mulai memuntahkan semua hal yang Anda lakukan dengan benar untuk diri sendiri, bukan? Untuk membuktikan bahwa Anda adalah pria hebat ini. Ya, saya bekerja sepanjang hari dan itu hanya bayi dan apa? Seperti di sini, seperti saya bisa mengambil bayi. Saya ayah yang baik. Saya pria yang hebat. Semua ini tidak terdengar bagus, bukan? Dan Anda mencoba membuktikan kepada diri sendiri bahwa perasaan ini tidak akan kemana-mana, kecuali untuk meletakkan bata demi bata di dinding. Itulah sebabnya pada yang berikutnya, kita akan berbicara tentang mengapa perdamaian begitu penting karena tanpanya, oh men, Anda hanya menempatkan bata di dinding Anda. Jadi dengan perilaku yang dia gambarkan ini, menurut Anda apa yang ditimbulkannya dalam diri Anda para wanita? Defensif bukan? Jadi Anda tidak. Salah satu hal yang ingin saya katakan, saya mendapatkannya dari Gottmans adalah mencari pesan di balik penghinaan. Jadi ketika suami Anda bertindak seperti ini, mungkin dia bertindak seperti tusukan total. Pernah ke sana? Permisi bahasa saya. Saya benar-benar mencoba untuk menonton bahasa saya baru-baru ini, sebenarnya, tapi mungkin dia bertindak seperti itu. Jadi sangat sulit untuk tidak bersikap defensif karena Anda melihat caranya bertindak dan Anda hanya kesal. Tetapi jika Anda mencari pesan di balik penghinaan itu, apa yang dirasakan suami Anda pada saat-saat itu? Dan daripada membela diri, dapatkah Anda menemukannya di dalam hati Anda untuk mencari tahu dan mencoba berspekulasi apa yang mungkin dia rasakan atau bertanya, untuk masuk lebih dalam, apa yang mungkin dia rasakan sehingga Anda tidak bersikap defensif? Anda belajar bagaimana mendengarkan dan bagaimana berkomunikasi sehingga Anda dapat memahami lebih dalam. Jadi, daripada bersikap defensif, Anda dapat mengajukan lebih banyak pertanyaan. Maaf, seseorang mengetuk pintu. Anda dapat mengajukan lebih banyak pertanyaan dan mencoba untuk mengambil kepemilikan, mungkin bukan dari apa yang dia rasakan, tetapi Anda ingin mengajukan lebih banyak pertanyaan untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Maaf atas gangguannya. Kami adalah orang sungguhan, sebenarnya. Ya, dan itu sangat penting, teman-teman. Jika Anda ingin mengambil langkah nyata ke depan, seperti benar-benar mengambil langkah maju, pikirkan komunikasi sebagai percakapan. Ingat ketika Anda dulu memiliki percakapan di mana Anda tidak bisa menyelesaikan pikiran Anda karena kalimat akan pergi dari sini ke topik berikutnya, Dan ketika itu terjadi, Anda bersemangat, Anda bersenang-senang, Anda benar-benar sampai di suatu tempat. Menggunakan energi itu kemudian ketika hal-hal sulit, ketika Anda tidak bersikap defensif, ketika Anda memiliki lebih banyak empati dan lebih banyak kasih sayang. Jadi pikirkan kemana Anda ingin pergi dan kemudian bertindak lebih seperti orang itu. Persis seperti yang baru saja dikatakan Catherine. Lebih berempati benar-benar apa adanya. Pahami apa yang mereka rasakan. Gunakan rasa ingin tahu jika Anda tidak tahu. Jangan berasumsi Anda tahu perasaan itu. Jika Anda akan membuat asumsi apapun, asumsikan bahwa apapun yang Anda lihat yang negatif berasal dari perasaan yang berbeda. Kemungkinan besar, anak laki-laki kecil yang ketakutan itu, gadis kecil yang ketakutan itu. Dan jika Anda memiliki pernikahan yang buruk atau beracun seperti kami, atau bukan hanya anak laki-laki kecil, ada seorang wanita yang sangat kamu sakiti, bukan? Jadi tarik napas dalam-dalam. Fokus lagi untuk mengambil tanggung jawab untuk diri sendiri. Pelajari keterampilan sehingga ketika Anda bergerak maju, Anda benar-benar bergerak maju. Anda bisa melewati percakapan yang lebih sulit. Ini tidak akan mudah pada awalnya.
Tetapi jika Anda tidak mulai mengambil langkah yang benar, maka Anda hanya akan terus tidur dengan marah, berteriak setelah Anda tidak mendapatkan tempat setelah berjam-jam atau apapun itu bagaimana Anda melakukan perkelahian Anda. Dan Anda akan melihat mereka menjadi lebih buruk dan lebih buruk dan lebih buruk. Anda mundur dalam waktu. Perkelahian meningkat dan menjadi lebih besar dan lebih buruk. Itu tidak sepadan. Satu hal terakhir. Pergi. Itu tidak sepadan. Ketika Anda berempati pada saat-saat itu, ketika suami Anda berperilaku dengan cara yang tidak Anda setujui, itu tidak membenarkan perilakunya. Itu tidak berarti tidak apa-apa. Tetapi pada saat-saat itu, bukan tugas Anda untuk mengoreksinya. Adalah tugas Anda untuk menjadi panutan perilaku yang ingin Anda lihat. Bukan tugas Anda untuk mengoreksi suami Anda. Adalah tugas Anda untuk menjadi wanita terkuat yang Anda bisa dan menunjukkan kepadanya orang yang Anda bisa berada di masa-masa kekacauan itu, dengan cara yang sama seperti yang Anda lakukan dengan balita Anda dan dengan remaja Anda dan dengan teman-teman Anda. Anda ingin menjadi orang yang kuat di saat-saat yang suami Anda tidak bisa. Suami Anda akan, pada gilirannya, akhirnya menjadi orang itu untuk Anda juga. Ini bukan kesempatan Anda untuk mengoreksi. Ini adalah kesempatan Anda untuk menginspirasi dan menjadi panutan. Dia akan melihat hati Anda melalui situasi itu dan itu akan dalam jangka panjang jika Anda bisa melewati saat-saat sulit itu. Saya suka itu. Saya akan menambahkan, bukan berarti saya ingin mengambil kata terakhir, tetapi saya ingin menambahkannya untuk pria. Jika Anda percaya seorang pria harus memimpin, maka disitulah kepemimpinan dimulai. Kami akan memiliki seluruh episode tentang apa yang diambil oleh kepemimpinan kami karena itu sangat berbeda dari orang lain. Misalnya, apa yang akan saya katakan bertentangan, oke, di rumah kita. Jadi, para pria, Anda harus memimpin. Saat ini, pernikahan telah berjalan miring. Saat ini, kalian sedang bertarung. Anda sedang berdebat. Anda melakukan segalanya. Anda bahkan tidak tahu. Banyak dari Anda takut untuk membuka mulut. Bagaimana jika saya merusak malam? Bagaimana jika dia kesal lagi? Anda harus memberikan nada ya di rumah Anda. Suasana yang menyenangkan, kesenangan, kegembiraan, energi yang menyeimbangkannya dan tidak terpengaruh oleh suasana hatinya. Sekarang, mengapa itu sedikit berbeda di rumah kita? Karena kita adalah mitra yang baik sekarang. Jadi sekarang kami saling menyeimbangkan. Kita bisa melihat ketika salah satu dari kita berjuang dengan anak-anak. Kita bisa melihat ketika salah satu dari kita mengalami hari yang berat. Kita bisa melihat ketika seseorang baru saja bekerja keras dan kita hanya, mereka pantas istirahat. Seperti, Anda bisa menjadi mitra dan Anda hanya akan menyeimbangkan di banyak bidang yang berbeda. Tapi kita akan membicarakannya di lain hari. Tapi sementara itu, saya pikir itu tanggung jawab Anda, kawan, untuk muncul, bukan? Ketika saya ingat, saya berhenti berteriak jadi saya pikir saya muncul. Dia berkata, jangan berteriak. Berhenti berteriak. Bukan itu yang dia butuhkan. Dia perlu tahu bahwa itu aman. Dia perlu tahu bahwa itu tidak akan berteriak lagi. Dia perlu tahu bahwa ada buktinya karena saya lebih menikmati bersenang-senang. Kegembiraan itu lebih mengasyikan bagiku daripada kemarahan setiap hari, bukan? Ingat ketika saya berkata, ini luar biasa. Kami hanya bertarung setiap 3 hari. Ya, saya seperti, ini luar biasa. Saya merasakan sukacita untuk pertama kalinya dalam hidup saya. Saya masih takut hampir sepanjang waktu. Dan saya menjawab dengan, ini tidak normal, sayang. Kita akan membicarakannya lebih lanjut di depan yang lain. Baiklah, teman-teman, lihat ya. Dah. Sampai jumpa, teman-teman.